Ini sebetulnya saya dapat kerjaan sama teman-teman, yaitu salah satunya yang paling dekat sama saya itu Mas Agusis yang sekarang ini berada di Solo. Ya, artinya dia domisilinya di Solo. Jadi saya memang dekat sama Mas Agusis ini karena dia aktif di Solo, dan itu mulai zaman dia sebagai mahasiswa masuk ke STSI, ya, STSI Solo, itu dia sudah mulai aktif berkesenian, dan teman-temannya itu hanya sekedar kuliah segala macam. Mas Agusis ini sudah mulai pameran-pameran, dan saya membaca anunya ke pameran tunggal sudah ada pertama itu di TBS, mungkin juga di mana gedung-gedung, mungkin di sampai di mall, di pameran di mall. Saya juga kaget, dia sudah mulai pameran dengan teman-teman itu di situ, maupun pameran tunggalnya itu. Jadi saya sudah ke Mas Agusis, dan ini ada Mas Iwan yang saya itu agak terbayang, dia itu katanya memang murid saya, dan saya cuma tahu dia pernah kesini kemarin dulu itu, ya Mas. Jadi kesini itu ada fotonya, dan itu saya ingat bahwa dia mengatakan zaman-zamannya STD, dan dia itu zaman-zaman itu, pada waktu itu si Teddy loncat ke isi Jogja. Dan ini Mas Iwan ini juga waktu itu juga ke Jakarta juga, dan yang pertama Mas Rudi, ya, Rudi itu zaman itu dia menuliskan bahwa dia pernah berada di antara dua gang, bukan geng, dua gang. Jadi itu saya ingat sekali, saya masuk ke Solo pada waktu 1988 atau 80 berapa gitu. Saya ketemu sama mereka ini, mereka sangat garang. Karena apa? Karena saya ini dari Jogja. Mereka itu sangat-sangat sensitif dengan Jogja, hingga yang namanya Jerabang itu marah sekali sama saya, karena saya selalu ngomong kalau memberi argumentasi, yaitu argumentasi soal Jogja, dia nggak mau terima. Dan itu memang sikap-sikap daripada seniman yang keras, ya, pada saat itu. Mungkin Mas Rudi ini, ya, Mas Rudi ini mungkin tahu zaman-zaman itu, ya. Di situ ada Didi Satriana, di situ ada Pak Putut, ya, Pak Putut yang berteman dengan saya, yang saya disodorkan ke anak-anak untuk diskusi bareng ke dua gang itu, hingga terjadi ramai sekali lah. Yaitu satu gerakan yang pada saat itu sangat sensitif dengan Yogyakarta, dan saya barusan sekali dari Jogja diangkat menjadi dosen di ISI. Nah, ini yang menjadikan sangat-sangat sensitif mereka, karena saya masih warnanya waktu itu warna Jogja. Mas Rudi ini menjadikan ingat sekali zaman dua geng, karena satu-satunya yang kelompok aktif di situ yaitu dua geng, dan saya pada waktu itu simpati sekali dengan dua geng, yang ternyata Didik dan Titus yang ada di dua geng dan rame pada waktu itu selalu ngomong dengan kita. Pada waktu saya masih belum punya teman di Solo sini, hanya saya sendiri, mungkin ada Pak Narsen, ada Pak Atmaji, yang mereka itu berada di UNS. Ini mereka itu jadi kelihatan sekali bahwa dua geng itu nonjol sekali pada waktu itu. Saya mengajar di ISI, sekarang ini saya juga masih mengajar di ISI itu. Maka saya mengharapkan Mas Rudi ini juga tidak main-main, artinya dia menjadi memegang profesi ini mungkin
harus bisa menonjol seperti teman-temannya itu ya. Cuman saya agak nggak mendengar pada waktu itu karena dia pindah ke Jakarta. Ini misalkan ini jelas, cuman saya bisa terang membaca ini fotografi on canvas, berarti dia foto print ya, foto print yang di kanvaskan, yang dimana foto print itu menunjukkan bagian tubuh yang dicoret merah, ada noktah-noktah merah di sini, kaki yang noktah, dan ini merupakan satu konsep tersendiri bagi dia. Sebetulnya kekuatannya di konsepsi. Jadi kenapa dia kok ini di noktah merah ini, sedangkan sebetulnya foto print ini sendiri sebetulnya sudah bisa bicara di dalam kanvas ya. Nanti di dalam kanvas itu kalau kita secara fisik karyanya di fisik ya, estetiknya di kanvas itu sebetulnya sudah bisa bicara bahwa seni kontemporernya dia itu ada lah di situ sebetulnya. Tetapi di sini justru ini hanya sekian banyak karyanya, itu hanya noktah-noktah yang di bagian itu yang ada. Kita mau bicara apa di situ? Ternyata itu yang dibuat dia adalah konsep-konsep yang dirasakan di dalam respon-respon yang ada di dalam ini titik-titik merah itu menjadikan persoalan bagi dia. Dan itu untuk di dalam konsep ini saya nggak pernah jelas, nggak pernah bisa melihat secara terus bagaimana fotografinya yang bagus gimana, bagaimana dia menempel ke kanvasnya, bagaimana dengan tiba-tiba dia memakai fotografi itu masuk sini. Itu tidak terasa bagi saya karena di sini ada kecil-kecil sederhana, itu sayang. Kalau saya secara ini saya dikasih ini lukisannya besar, misalkan ukurannya besar atau gini, saya mungkin akan tertarik dengan ini artistik yang konvensional, artinya itu kita membaca teknik daripada seni kontemporer itu gitu loh ya. Ini jadi ini sebetulnya paling utama adalah konsep-konsep yang ada. Kenapa dia memakai noktah-noktah di kakinya, di tangannya, di sikunya, di dadanya, di mulutnya? Ini kenapa kok seperti itu? Itu yang saya enggak bisa menerangkan itu. Saya hanya membayangkan kanvas gede, ada bagian yang di foto print. Dan foto print itu sekarang sudah banyak sekali. Saya pernah mengajar di UNS ini sebagai foto print yang kita gambar nanti akan merubah jadi ekspresinya mereka, tapi tetap bahwa foto print itu yang menjadi pola utama. Jadi satu perbedaan di dalam seni kontemporer dan seni konvensional yang sebelumnya, anggap aja seni modern atau konvensional lah di sini, bahwa suatu format yang gede sekali dengan objek yang besar di dalam ini, mukanya atau cuma mata atau satu muka tok, gede sekali. Itu yang menjadi fenomena untuk seni kontemporer, dan itu diambil dengan betul-betul dari foto print, tetapi tetap menjadi handmade mereka ya. Ini yang menjadi bukan kita pandai membuat lukisan potret, itu sudah dimakan oleh anak-anak sekarang. Tetapi bagaimana melebihi fotografi yang besar dan di potret itu yang menjadikan perbedaan masuk ke ekspresi kita di sini. Itu sangat beda. Iwan itu namanya Sudarwanto Budi Raharjo. Mas Sudarwanto Budi Raharjo itu saya melihat foto saya dengan dia itu ada di muka rumah saya di sini.
itu saya masih ingat kapan itu ya, agak lupa ya, malah Mas Agustus yang mengajarkan barusan ini Pak, barusan ini masuk ke isi zaman-zaman ada Teddy. Mas Agustus juga belum ya, belum masuk situ, masih belum masuk. Ini kalau Teddy CS ini saya tahu betul, dan dia menjadikan pada waktu itu, karena saben hari ke rumah dan apa ya, gambarnya itu agak fenomenal gitu, dengan saya mesti melihat itu, tapi nggak saya perlihatkan ke dia karena dia masih sangat muda pada waktu itu. Cuma saya melihat gedek-gedek, wah kayaknya gila-gilaan semua. Jadi ini dia langsung pindah ke Jogja. Dia bilang sama saya, Pak saya tak ke Jogja ya. Oke, berangkat ke Jogja. Dia ke Jogja. Dan Mas Iwan ini zaman-zaman Mas Teddy. Jadi pada saat itu memang gejolak pada seni pembaharuan yang untuk Solo ini memang agak sukar ya, karena dia berada di seni tradisi yang pada saat itu memang sangat kuat di Solo itu, tari dan karawitan, tari pedalangan itu sangat kuat sekali, dominan di dalam zaman itu. Sehingga mungkin Mas Iwan ini harus usaha keras sekali untuk dia bisa berada mempunyai image yang bisa diterima oleh dunia Solo, teman-teman Solo. Banyak teman-teman Solo yang mengatakan ini gila-gilaan. Mereka berjalan di jalan-jalan, membuat performance di jalan, di pantai, di mana-mana, di taman, di ini. Jadi mereka itu sangat-sangat performan, yang dimana saya sebagai dosen pada waktu itu yang ya enggak memotori gitu, tapi di situ yang menyupport sangat besar pada seni-seni yang kontemporer ini, yang baru ini. Sehingga saya selalu dipanggil oleh pusat untuk dimintai pertanggungjawaban bahwa ini image-nya menurut mereka pada saat itu menjatuhkan seni rupa ya, lebih-lebih seni tradisi. Tapi untungnya bahwa kemajuan seni rupa yang sekarang ini sudah komunikasinya besar sekali, ada komputer, ada internet, ada segala macam, hingga apa yang ada di mana-mana itu kita bisa melihat semua. Jadi betul di sini bahwa sekarang tidak seperti zamannya Mas Iwan ini ya. Jadi zaman mereka itu sangat-sangat ini. Jadi pada saat itu zamannya Mas Iwan ini, yaitu ada teman yang bikin ujiannya itu dia melobangi tanah, dia akan performan di situ untuk meninggal dan ditutup di situ. Itu mereka nggak pernah terima, tapi saya mengatakan itu bisa aja Pak. Coba lihat sekarang udah banyak anak Jogja, anak Jakarta sudah. Nah ini sekarang sudah agak lumayan kita bisa menerima, tinggal mereka merasakan ini bagus atau tidak. Ini ahlinya, ini profesinya hanya sekedar ikut-ikut zaman. Itu yang kita rasakan sekarang itu di situ. Makanya buat Mas Iwan itu, saya melihat biodatanya dia itu banyak sekali performan di mana-mana. Itu saya membayangkan pada zaman itu, wah bagaimana mereka berjuang untuk bisa aktivitasnya diterima, bukan sebagai sesuatu yang hura-hura. Tapi sekarang justru ini lebih-lebih sekarang sudah ada materi bahwa kita itu pameran online seperti ini ya, online sekarang ini sangat baru bagi seni rupa. Artinya di sini walaupun sudah kemarin sudah ada, artinya 2-3 tahun yang lalu sudah ada pameran online itu. Cuma di sini merasa betul-betul
online itu bisa hanya sekedar absensi di kesenian karena COVID ini, ataukah itu online itu betul-betul bisa dinilai, artinya ini satu materi pengungkapan karya seni yang ada lagi satu, yaitu online ini. Jadi mungkin kita nggak butuh tempat ya, nggak butuh tempat yang khusus. Pameran di Taman Budaya yang sekarang rame katanya harus 1 hari 1 juta misalkan, walaupun tidak komersial, itu kan kasihan mahasiswa. Jadi kita online aja di luar, dan kita namakan ini, kita membuat image satu gedung itu kita namakan apa terserah. Dan ini sekarang sudah mulai, saya kira dirintis oleh teman-teman ini semua, bahwa dia dengan bangga sekali, saya akan online Pak, untuk di sini, untuk bicara dengan bukan nasional lagi, sudah internasional atau mendunia, yang dimana sudah ke YouTube, ke kita bisa, siapa yang bisa masuk ke situ, bisa melihat ke situ. Kita bisa melihat ke Jepang, kita bisa melihat Amerika, ke Inggris ya, ke Singapura misalkan. Ini jadi saya kira teman-teman ini sangat bagus, dan saya ingin mungkin prosesi ini nanti semuanya sendiri-sendiri. Ini saya dari rumah saya, ini nanti digabung dengan teman-teman yang lain. Ini sudah sendiri-sendiri. Jadi nanti setelah itu baru digabung bersama dan lihat satu penuh gitu, satu pameran bersama ini, bertiga ini ya. Moga-moga ini bisa berhasil, dan saya mengharapkan setelah ini ada karya-karya yang bisa jelas dinikmati oleh orang-orang, dan nanti kemungkinan, dan saya rasa juga bisa, bahwa ini akan ada jual beli, ada segala macam, ada permintaan ingin melihat aslinya juga bisa. Ini nanti sebelum itu harus jelas sekali kita bisa menikmati karya-karya mereka. Saya kira itu yang kedua ya Pak. Ini Mas Agustis, ini saya paling dekat sama dia karena karena ya ada di Solo. Kalau kita pertemuan, ada ketemu masyarakat seniman Solo, itu mesti datang Mas Agustis, atau dia bikin apa gitu saya datang sama teman-teman yang lain. Dan ini selalu menjadi kebiasaan kita untuk ketemu, yang dimana COVID ini memang lama sekali nggak ketemu, hingga kita itu kangen kembali untuk bisa ketemu lagi. Nah di sini kita ketemu di dalam online ini nanti, yaitu pameran Mas Agustis dengan dua temannya ini ya. Ini, dan saya melihat Mas Agustis ini berawal dulu itu, saya ingat bahwa dulu itu dia itu ingin bentuk-bentuk Picasso itu memecah-mecah bentuk itu, dia berani sekali. Dia pada waktu itu bentuk-bentuk estetik manusia itu udah dipecah-pecah sama dia. Pada saat awalnya memang Mas Agustis itu ada segitiga, ada yang lurus-lurus gitu pecahannya. Lama-lama menjadi agak ke anatomis ya, tapi tetap dia pecah-pecahannya itu dia kebebasan membuat anatomi itu sudah mulai dia bebas, enak sekali. Seperti juga pada zaman-zaman Persagi dulu itu ada si Pak Afandi seenaknya saja. Hendra Gunawan enak aja membuat sesuatu itu di situ. Dan sekarang Mas Agustis ini mungkin kubistisnya itu rada hilang, tapi tetap anatomi tubuh itu sudah dimainkan sama dia, sudah main-main. Yang lain yang bentuk-bentuk manusianya itu sudah mulai ini manusia kubistis ini sudah dipecah-pecah seenaknya dia secara anatomi.
ya. Jadi mungkin nanti dibuat yang gede gitu ya. Ini. Dan juga bisa memecah ruang. Jadi Mas Agusis, ruang itu dipecah-pecah seperti ini tadi. Nah, ruang ini dipecah-pecah ini. Ruang ini dipecah-pecah hingga terjadilah sebuah ekspresi, walaupun satu objek dan satu ruang itu menjadi sebuah ekspresi yang kubistis lagi di sini. Dan sekarang sudah mulai dia membentuk sangat pribadi, yaitu seperti ini, agak menuju ke realis tapi enggak realis, tapi betul-betul masih ada ekspresi-ekspresi permainan anatomi yang tangan dipanjangkan, dibesarkan, orang dikecilkan seenaknya dia. Dan itu saya anggap bahwa itu menemukan estetika yang baru lagi bagi Mas Agusis, tanpa memikirkan anatomi, ukuran anatomi tidak difikirkan sama dia. Ini dia kehidupan rakyat sederhana melihat itu kalau ditempel di ruang tamu atau ini sangat bagus sekali. Dan saya pernah sekilas melihat Pak Jokowi itu ngomong di rumahnya, itu belakangnya ada lukisannya Mas Agusis di situ. Wah, saya ikut bangga bahwa sudah masuk ke Pak Jokowi di situ. Nah, ini saya kira walaupun ini sebetulnya ya, kalau untuk di mata seorang realis itu sangat ekstrim di sini. Cuma ini sudah tidak terasa bagi Agusis. Dia rasanya sudah enak sekali. Jadi sesuatu yang ada di alam tradisional, alam ini sudah digambarkan di sini. Gitu. Sayangnya semuanya itu diperlihatkan ke saya hanya ini kecil-kecil gini. Jadi saya nggak bisa betul-betul menerangkan bagaimana isian dari tradisi ini dipenuhi dengan, misalkan dia memakai jarik ya, batik ya, batikan jarik. Ini dia di sini penuh dikasih jari dia, hingga semuanya kayak realis saja. Jadi dipenuhi lah artinya anunya. Jadi ada orang pakai ini, diutamakan menurut saya itu diutamakan dekorasinya itu mengena pada orang-orang itu dan kelihatan nonjol itu di sini. Ini lebih-lebih mungkin kalau saya membaca lewat lukisannya yang betul ya. Jadi bagaimana tonjolan kekuatan birunya dia, kekuatan merahnya, kekuatan batiknya itu mungkin pada waktu itu terasa, kalau di sini nggak terasa karena fotokopi, yang warna fotokopi itu kan buram. Itu yang beratnya bagi saya itu selalu, karena teman-teman itu selalu hanya menyodorkan ini fotokopi. Tapi sekarang kalau upahnya nyodorkan lukisan, dia nggak bisa lukisannya kebanggaannya si Agusis karena besar sekali, dia harus pakai kendaraan, dia harus mobilnya kecil saya tahu, tapi kalau dia besar sudah nggak bisa. Itulah kendala dari seni rupa di situ. Saya kira di sini nanti virtual exhibition ini, yaitu 360 derajat ya mungkin sekian dulu.